Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi Bapak dan Ibu Asesor Serdos yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sonianto Eskom MTI dengan NIDN 0212078701. Saya bersyukur mendapat amanah sebagai dosen tetap di program studi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Melalui video dokumentasi unjuk kerja nyata PDD UKT-PT pada unsur pengajaran ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat bagaimana saya mengelola salah satu mata kuliah fundamental yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar pemrograman pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang dengan komposisi 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Di sini, kami mengedepankan keseimbangan yang kuat antara pemahaman konsep teoritis di kelas dan penguatan implementasi di laboratorium. Penguasaan fondasi teori yang matang sangat krusial agar mahasiswa kami memiliki logika berpikir prosedural yang terarah sebelum mereka nantinya mulai menuangkannya ke dalam baris-baris kode program yang nyata. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, mari kita bedah bersama bagaimana struktur mata kuliah ini dibangun untuk membekali mahasiswa agar mampu menciptakan aplikasi web dinamis dasar yang mandiri. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, seluruh muatan materi kami turunkan ke dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah yang disusun secara sistematis. Antara lain, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan arsitektur web client server serta menyiapkan environment pengembangan aplikasi. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengkonstruksi halaman web statis responsif yang dilengkapi dengan komponen formulir input pengguna. Dan CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan logika dasar pemrograman, struktur kontrol, manipulasi data array, dan manajemen state pada PHP server side. Selanjutnya CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan aplikasi web dengan sistem basis data relasional melalui operasi query create, read, update, dan delete prosedural. Dan yang terakhir, CPMK yang kelima, yakni mahasiswa mampu merakit seluruh komponen menjadi aplikasi web dinamis fungsional utuh yang dilengkapi validasi keamanan input dasar. Nah, seiring dengan maraknya tantangan keamanan cyber hari ini, saya juga menyisipkan materi web security secara mendalam pada mata kuliah ini. Mahasiswa diajarkan bagaimana teknik sanitasi input untuk mencegah cross-site scripting dan penggunaan prepare statement untuk mengamankan transaksi data dari ancaman SQL injection. Agar mahasiswa semester awal ini tidak merasa kebingungan dalam menyerap materi yang sangat kompleks ini, saya berinisiatif menyusun perangkat pengajaran mandiri yang utuh. Dan alhamdulillah, saat ini sudah tersedia buku ajar ber-ISBN dengan judul Dasar Pemrograman dengan PHP dan MySQL sebagai landasan teori utama saat proses perkuliahan di kelas. Selain itu, saya juga melengkapi proses perkuliahan mata kuliah ini dengan buku panduan praktikum laboratorium sebagai kompas acuan bagi mahasiswa saat mereka melaksanakan praktikum di laboratorium. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, sekarang izinkan saya menjelaskan bagaimana saya mengorkestrasi suasana belajar agar tetap hidup dan bermakna. Di sini saya menerapkan strategi DIA, yaitu Delivery,
interaction, dan assessment dengan pendekatan yang inovatif. Pertama, pada aspek delivery. Strategi penyampaian materi saya rancang secara adaptif melalui ekosistem blended learning. Perkuliahan tatap muka luring difokuskan sebagai ruang penguatan konsep mendalam dan logika dasar melalui diskusi interaktif yang tajam di kelas, yang nantinya akan diejawantahkan dalam sesi live coding di laboratorium. Untuk memperluas ruang belajar, pengayaan mandiri mahasiswa dikendalikan secara dinamis melalui Learning Management System (UMPRI) lewat metode Before-After Instruction. Strategi ini memastikan mahasiswa telah memiliki bekal literasi digital sebelum kelas dimulai dan mendapatkan penguatan penugasan kontekstual setelah kelas usai. Kedua, pada aspek interaction, saya mengadopsi taktik case method dan project-based learning untuk mendekatkan ruang kelas dengan realitas industri. Mahasiswa akan ditantang memecahkan studi kasus real, seperti mentransformasikan prosedur manual menjadi arsitektur sistem tervalidasi misalnya. Selanjutnya pada aspek assessment. Pada aspek ini, saya menerapkan sistem evaluasi yang akuntabel, transparan, dan komprehensif. Pengukuran ketercapaian kompetensi mahasiswa tidak hanya dinilai dari satu sudut pandang saja, melainkan dibagi secara adil ke dalam 4 instrumen penilaian performa yang terukur, meliputi penilaian hasil proyek mahasiswa dengan bobot 30%, kemudian penilaian partisipatif mahasiswa sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 25%. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, menjadi sebuah kebanggaan dan rasa syukur yang luar biasa bagi saya, karena muara dari sistem penilaian berbasis proyek ini sangat nyata sekali dampaknya. Salah satunya misalnya, dengan adanya komitmen bimbingan intensif yang kami lakukan kepada mahasiswa, alhamdulillah, luaran mata kuliah dasar pemrograman ini telah berhasil mengantarkan karya akhir mahasiswa berupa 10 buah hak kekayaan intelektual resmi, berupa hak cipta program komputer dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bagi kami, capaian ini adalah bukti nyata bahwa proses pembelajaran yang dirancang dengan matang akan mampu melejitkan potensi mahasiswa untuk melahirkan inovasi digital yang diakui oleh negara. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikianlah pemaparan mendetail mengenai proses pengajaran mata kuliah dasar pemrograman yang saya lakukan di program studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Segala kekurangan murni datang dari keterbatasan saya secara pribadi, dan seluruh capaian baik yang ada tentunya murni datang atas kerja keras mahasiswa dan tentunya dukungan luar biasa dari institusi kami. Setelah pemaparan ini, sebagai bukti nyata proses di lapangan, saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu asesor sekalian untuk menyaksikan cuplikan rekaman real proses interaksi pembelajaran teori yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan, dan secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu asesor sekalian atas perhatian dan penilaiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya, rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah. Baik ya, dalam keadaan sehat semua ya. Sudah sarapan semua hari ini? Alhamdulillah. Oke
Oke rekan-rekan sekalian, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Dan kali ini kita sudah memasuki pekan ke-6 di mata kuliah ini. Sebelum kita buka atau sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan konsentrasi rekan-rekan sekalian. Kita akan mulai ice breaking dulu supaya nanti kita bisa lebih fokus di kuliah ini. Oke, cara mainnya adalah rekan-rekan nanti ucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Nah, contohnya apa? Merah. Kemudian hijau. Kemudian biru. Mudah ya. Jadi cukup diucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Oke, ya. Hijau. Ayo keluarkan suaranya. Merah. Hitam. Kuning. Nah, ada yang biru lagi tadi ya. Biru. Ungu. Merah. Oke, Merah. Oke, berarti sudah sarapan semua, sudah berkonsentrasi semua, dan sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita ke materi pertemuan ke-6, saya ingin sedikit mengulas kembali pengetahuan dan ingatan rekan-rekan sekalian tentang materi minggu lalu. Ada sintaks variabel, ada tipe data, ada operator. Siapa yang masih ingat tentang variabel? Coba. Saya Pak. Oke, silakan. Sintaks variabel itu adalah aturan penulisan yang harus diikuti dalam pemrograman untuk membuat, menamai, dan mengisi nilai ke sebuah variabel. Untuk penulisan Pak yang diikuti dalam bahasa pemrograman yang membuat, menamai. Oke, untuk menamai sebuah nilai, menamai deklarasi itu bisa kita gunakan variabel. Oke. Kalau tipe data, siapa yang masih ingat tentang tipe data? Oke, Ani, apa ini? Baik, jadi tipe data itu jenis atau kategori data yang menentukan nilai apa yang dapat disimpan oleh sebuah variabel dan berapa banyak memori yang digunakan. Oke, dan tipe data itu banyak ya. Tipe data itu banyak, ada integer, ada boolean, ada string. Ada yang masih ingat contoh-contoh atau jenis-jenis operator yang bisa kita temukan di bahasa pemrograman PHP ini? Ada? Siapa? Yang masih ingat tentang operator jenis-jenisnya kemarin? Oke, tapi gimana nih? Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu untuk menghitung seperti tambah, kurang, nilai, dan bagi. Nah, Oke. kedua ada operator perbandingan. Oke, Operator perbandingan untuk membandingkan dua nilai dengan hasil benar atau salah. begitu. Oke. Oke, terima kasih Saudara Rafi dan Saudara Adan. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Rafi dan Saudara Adan, maka hari ini di pertemuan 6 kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang bagaimana operator logika yang tadi disampaikan oleh Adan dan operator aritmatika serta operator penugasan yang tadi disampaikan oleh Rafi akan kita bahas pada pertemuan hari ini dalam pembahasan kondisi, looping, dan function. Baik, rekan-rekan sekalian, pertama kita akan membahas pertemuan hari ini. Pertama kita akan bahas tentang yang namanya kondisi atau dalam bahasa sehari-hari kita namanya keadaan bersyarat. Di keadaan bersyarat. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya misalkan begini. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan, misalkan Saudara Firman dari rumah mau ke kampus, pasti akan selalu menemukan yang namanya jalan bercabang. Jadi tidak selalu lurus tuh jalannya, tidak selalu dari rumah Firman kemudian ke kampus itu lurus satu arah gitu, tidak. Pasti akan ada cabang, akan ada persimpangan gitu yang Firman temukan di jalan. Dan kondisi ya, ketika Firman menemukan simpangan itu, maka Firman harus membuat keputusan. Saya harus lewat mana untuk bisa sampai ke kampus? Apakah jalan A atau jalan B? Dan Firman sudah punya
role-nya, sudah punya aturannya atau sudah punya petanya. Kalau saya mau ke kampus, maka yang benar adalah lewat jalan ini. Kalau lewat jalan ini bisa sih sampai kampus, tapi misalkan kesasar atau salah gitu. Nah, kondisi juga begitu di dalam bahasa pemrograman. Jadi dalam bahasa pemrograman atau dalam programming tidak selalu lurus jalannya. Jadi tidak selalu kita menemukan langkah-langkah itu yang selalu berkesinambungan tanpa ada persoalan keputusan yang harus kita ambil. Jadi ada 4 tipe kondisi yang sering akan kita temukan ketika kita belajar bahasa pemrograman atau belajar programming. Pertama namanya if. If itu digunakan ketika kita hanya mencocokkan kondisi yang benar. Jadi mencocokkan kondisi yang benar. Secara flowchart atau dalam bagian flowchart bisa kita gambarkan seperti ini. Misalkan i, ya, kita sebut variabelnya adalah i, ya. Misalkan variabel i ini adalah 70, maka kondisinya yang benar adalah kita punya kondisi atau parameter yang harus kita tetapkan. I harus lebih dari 65. Ya, I harus lebih dari 65. Ketika I ini terpenuhi, maka ya keputusannya adalah dia lulus misalkan. Jadi hanya satu jalur aja begini. Kemudian kalau sudah lulus selesai. Pak, gimana kalau ternyata kondisinya tidak terpenuhi? Ya dia tidak akan mengeluarkan output apapun biasanya. Namanya looping. Jadi kita bisa melakukan perintah berulang tanpa harus mengetik perintah itu berkali-kali. 1, masukkan nama Anda, 2, masukkan nama alfa, 3, masukkan nama Lutfi, misalkan begitu. Kelamaan. Jadi itu, kalau hanya 10 masih bisa kan. Tapi kalau sudah ribuan gimana? Tentu akan sulit. Maka ada fitur namanya looping, perulangan. Perulangan itu ada 4, ada while, do while, for, sama for each. Ya. Ada apa aja? Ada apa aja baru? Ada while, for, sama for each. Ini semuanya fungsinya sama untuk melakukan perulangan. Walaupun nanti secara spesifik punya fungsi yang sedikit berbeda. Tetapi secara umum fungsinya sama, melakukan perulangan. Jadi kalau yang ditentukan masih benar, dia akan selalu mengulang. Contohnya begini. Jadi di dalam bagian ini kita bisa lihat. Kalau tadi kan kita di flowchart yang pertama tadi di if kita tidak menemukan ada jalur yang dia ke atas. Tapi di dalam perulangan kita selalu akan menemukan jalur ke atas. Yang fungsinya apa? Untuk mengulang eksekusi program tersebut. Jadi mengulangi eksekusinya. Kita mulai dari ini. Apa tadi namanya ini? Variabel. Variabel i sama dengan 0. Berarti nilai awalnya adalah 0. Variabel i sama dengan 0. Kemudian diukur dia. Kalau I kurang dari 5, maka cetak I. Ya, kalau I masih kurang dari 5, maka cetak I. Kemudian dia akan ngalir nih ke atas lagi. Dia akan cek I++. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh si Raffi tentang operator penugasan, assignment operator. Jadi ada namanya operator penugasan. Namanya operator penugasan. I++. Artinya nilai I terakhir ditambah 1. Nilai I terakhir ditambah 1. Ya. Tadi berapa nilai I-nya ini? 0. Ditambah 1 berarti I jadi berapa? Jadi 1. Dia akan balik lagi ke sini. Apakah I masih kurang dari 5? Betul, karena baru 1. Maka dia akan cetak I 1. Sehingga nanti
di dalam perulangan ini dia akan begini. I sama dengan 0, dia akan cetak, akan cek apakah I ini kurang dari 5. Kalau iya dia true, berarti dia cetak I ya. Yang berarti nanti di sini ada, kalau ini 0, misalkan ini saya tuliskan 0, kemudian I kurang dari 5, apakah cetak I? Iya, true, berarti ini 0. Kemudian dia akan memproses I++, yang artinya I ditambah 1, kemudian akan ngulang lagi begini terus. Ya, akan ngulang begini terus. Apakah ini menjadi 1, kemudian ini I-nya jadi 1, ya, ini I-nya jadi 1, I kurang dari 5 masih true, ini akan cetak 1 di sini, dan akan begini terus sampai dia 1, 2, 3, 4 terakhir. Ketika ini sudah 4, ya, ini sudah 4 sampai sini 4, kemudian 4 ditambah 1, 5 akan di sini I 5. Apakah I kurang dari 5? Tidak, karena I-nya sudah 5. Maka kalau nggak ada, kalau tidak I ini tidak terpenuhi, maka di sini selesai. Karena dia false. Gimana? Sudah mulai ngantuk? Gimana Raffi? Jangan ngantuk? Lumayan ya. Oke. Kita sudah bahas tentang apa tadi? Kondisi dan looping. Masih ada lagi satu materi lagi tentang function, tapi kayaknya sudah mulai gini-gini gitu ya. Oke, kita ini dulu, breaking dulu sebentar dulu, biar nanti yang terakhir ini materinya lebih ini lagi nih, lebih isinya lebih dari ini. Gitu. Kita breaking dulu sebentar, kita berdiri sebentar, berdiri, kita berdiri sebentar, berdiri, bapaknya berdiri, bapak berdiri, oke, kita breaking sebentar, berdiri, oke. Madep kiri, oke, madep kiri, madep kiri, oke, tangannya beginikan dulu, atas dulu, oke, pegang bahu teman depannya, nah, isi dulu temannya depannya, oke, isi dulu kecil, ditekan-tekan, biar nggak ngantuk ini, nah, ya. Pak, nggak mau dipijitin, Pak. Begitu ya. Oke, ditekan-tekan. Oke, rekan-rekan sekalian, itu materi kita hari ini tentang apa tadi? Pertama, kondisi if, else if dan else. Kemudian tentang looping atau perulangan, dan yang terakhir tentang function. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan bahwa setelah materi ini nanti kita akan lanjutkan dengan praktik ya, tentunya di laboratorium, di mana materi atau bahan praktikum tentang materi hari ini sudah saya sertakan di LMS dan sudah saya sertakan juga di modul praktikum. Sebelum ke sesi latihan, kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, gimana bisa? Pak, untuk struktur kondisi, Iya. kapan sih kita harus menggunakan if else bertingkat yang banyak, dan kapan sebaiknya kita beralih menggunakan switch case? Apakah ada pengaruhnya terhadap performa program PHP yang kita buat? Oke. Antara else if dan switch case gitu ya. Oke. Kalau secara teknis, kedua kondisi ini akan menghasilkan output yang sama, tetap akan menghasilkan output yang sama. Tetapi yang membedakan apa keduanya? Yang membedakan adalah mekanisme kerjanya. Jadi yang membedakan adalah mekanisme kerjanya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau kita menggunakan if, else if dan if, maka sistem akan mengecek setiap kondisi yang ada.
Jadi kalau kondisinya 4, maka dia akan cek 4-4-nya selama tidak terpenuhi. Jadi kalau kondisi ini saya hapus lagi. Jadi kalau kondisinya banyak, if, else, if gitu ya, dan else, jika kondisinya banyak, dia akan mengecek tuh satu per satu. Ini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Ini T, ini F, ini T, ini F. Begitu terus. Berarti dari sini bisa kita lihat, walaupun mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat perbedaannya, tetapi kalau diuji dengan tools untuk pengujian efektivitas suatu program, jelas. Ketika cabangnya banyak, maka switch lah yang paling bisa diandalkan. Dan selanjutnya ada tugas untuk rekan-rekan sekalian. Setelah ini silakan rekan-rekan untuk berkelompok ya. Berkelompok, masing-masing 5 kelompok. Kita akan diskusikan dan kerjakan kasus tentang bahasa pemrograman, tentunya tentang kondisi dan looping yang sudah kita buat atau sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian waktunya 15 menit, jangan lama-lama. Nanti silakan teman-teman berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Kemudian nanti kalau sudah, kita akan presentasikan di depan ya, tidak terlalu lama, mungkin 5-10 menit saja untuk waktu presentasinya. Oke, silakan berkelompok, cari kelompok masing-masing 5 orang. Dari pur. Oke, sudah selesai? Sudah ya. Oke, sudah. Masing-masing kelompok juga sudah punya caranya sendiri untuk menyelesaikan kasus ini ya. Pada Fauzan dan timnya disilakan untuk mempresentasikan. Silakan. Predikat E, jadi yang di bawah 55 mendapatkan predikat E, kemudian statusnya tidak lulus. Jadi total tidak lulusnya plus yang tadinya itu total tidak lulusnya itu 0 menjadi 1. Nah, kemudian echo ini untuk menambil. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya mendengarkan sedikit penjelasan tentang hasil kerja kelompok kami. Di sini banyak kesalahannya, banyak kurangnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, pemaparan dari rekan-rekan sekalian tadi sudah disampaikan semua dan kita sudah melihat progres dari capaian yang teman-teman dapatkan selama mengikuti materi tentang kondisi, kemudian looping dan function. Melalui evaluasi sederhana tadi, kita juga sudah melihat bahwa rekan-rekan sedikit banyak sudah memahami bagaimana cara kerja dan mekanisme untuk tiap-tiap fitur dalam bahasa pemrograman tadi. Selanjutnya nanti kita di laboratorium akan praktik lebih dalam lagi. Silakan nanti disiapkan panduan praktikumnya, kemudian disiapkan buku praktikumnya, dan silakan nanti juga ada tugas di LMS. Untuk tugas di rumah juga silakan nanti dibuka di LMS. Baik rekan-rekan sekalian, kita sudah berada di akhir waktu perkuliahan kita ya, di ujung waktu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih sudah mengikuti proses perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya, di pertemuan 7 ya, yang akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu pemrograman. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.